Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 8 di sini akan menjelaskan terkait analisis dan perancangan sistem akuntansi dengan studi kasus catering Bu Umar. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Adapun dosen pengampu kami Bu Artini Wari Utami, Eskom Mkom. Nah, berikut ada anggota dari kelompok kami, kelompok 8. Yang pertama ada Asnawiyah dengan NIM belakang 022, lalu Anggun Kurniatul Hidayah dengan NIM belakang 006, lalu Iqbal Iza Adafiki dengan NIM 008, selanjutnya Alifian Bakhtiar dengan NIM 074 dan Satria Duta Dirgantara dengan NIM 100. Saya akan jelaskan sedikit terkait ada daftar isi. Yang pertama ada daftar isi ringkasan, ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan hingga akhir. Ringkasan. Catering Bu Umar merupakan bisnis di mana bisnis usaha yang bergerak dalam bidang penjualan makanan. Jadi kegiatan penjualan ini melayani penjualan secara retail maupun penjualan dalam jumlah besar. Pada usaha catering Bu Umar ada bagian di mana bagian keuangan yang bertanggung jawab mengatur keluar masuk keuangan. Namun pengelolaan data khususnya program aplikasi masih kurang. Jadi dalam usaha catering tersebut masih bersifat sederhana. Jadi menggunakan pembukuan di buku catatan. Dilihat dari permasalahan yang ada, maka kami akan merancang sistem informasi akuntansi yang terstruktur yang dapat mendukung kinerja dari usaha catering Bu Umar dan dalam melakukan penjualan, pembelian, return pembelian, penjualan, pembayaran utang piutang, serta tujuan dari perancangan sistem akuntansi ini diharapkan membantu dalam pengelolaan transaksi, jadi menjadi laporan keuangan secara terkomputerisasi sehingga menunjukkan kondisi laba atau rugi dari usaha tersebut. Berikutnya kita masuk ada bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup impresif pada tahun 2022. Adanya bisnis baru di masyarakat membantu pertumbuhan perekonomian. Jadi sempat mengalami penurunan, namun banyak pebisnis pemula yang akhirnya memiliki akibat kurang memiliki pengetahuan untuk pengelolaan keuangan usahanya. Oleh sebab itu, untuk pengelolaan keuangan dibutuhkan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan komponen dalam suatu bisnis yang dirancang untuk mengumpulkan dan menampilkan informasi akuntansi yang terstruktur. Jenis data tersebut dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat. Salah satunya adalah yang kami sedang analisis, yaitu bisnis catering Bu Umar, yang usaha dagangnya dijalankan oleh suatu individu. Jadi usaha catering ini bergerak di bidang makanan, di mana dalam kegiatannya melayani penjualan serta retail maupun dalam jumlah besar. Jadi kegiatan catering ini melayani memiliki pembukuan yang jelas untuk mengatur keluar masuknya barang. Jadi pembukuan dalam catering Bu Umar ini masih kurang dalam pembukuan yang cukup jelas. Oleh sebab itu kegiatan pencatatan terhadap stok bahan, pembelian, penjualan, dan perhitungan laba rugi masih dilakukan secara manual. Pencatatan secara manual ini memiliki banyak keterbatasan, jadi seperti kelebihan atau kekurangan persediaan bahan makanan, kesalahan pencatatan pembelian dan penjualan, dan kesalahan perhitungan laba rugi yang dapat menimbulkan kerugian di kemudian hari. Jadi cara yang kita lakukan untuk mengatasi kesalahan pembukuan tersebut dengan membuat sistem informasi akuntansi. Jadi sistem informasi akuntansi akan membantu dalam mempermudah proses pengumpulan data keuangan berupa pencatatan. Dengan adanya sistem informasi akuntansi juga akan mengurangi kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika pembukuan manual dan akan terkomputerisasi seluruh laporan-laporan yang dibutuhkan oleh catering Bu Umar tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, didapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu apa saja kebutuhan data sistem informasi akuntansi pada bisnis catering Bu Umar dalam mengelola keuangan. Kedua, bagaimana keefektifan rancangan sistem informasi akuntansi pada bisnis catering Bu Umar dalam mengelola keuangan. Selanjutnya yang ketiga yaitu apa dampak positif yang didapatkan jika menggunakan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi pada bisnis catering Bu Umar dalam mengelola keuangan. Nah, dari masalah di atas, kemudian saya menentukan tujuan dari penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas. Penulis bertujuan untuk mencari solusi yang dapat membantu bisnis usaha catering Bu Umar dalam pencatatan keuangan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui kebutuhan data sistem informasi akuntansi pada bisnis catering Bu Umar dalam mengelola keuangan. Kedua, mengetahui keefektifan rancangan sistem informasi akuntansi pada bisnis catering Bu Umar dalam mengelola keuangan. Ketiga, mengetahui dampak positif yang didapatkan jika menggunakan sistem informasi akuntansi yang terkomputerisasi pada bisnis catering Bu Umar dalam mengelola keuangan. Selanjutnya yang poin 4, batasan masalah. Dari rumusan masalah yang telah didapatkan, dari latar belakang yang ada, dibuat beberapa batasan masalah. Yang ini bertujuan penelitian ini tidak melebar dari topik pembahasan, sehingga laporan analisis sistem informasi ini dibatasi beberapa batasan masalah, yaitu sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem informasi manajemen yang dianalisis, yaitu sistem informasi akuntansi. Kedua, analisis perancangan sistem akuntansi menggunakan studi kasus pada catering Bu Umar. Baik, langsung saja ke pembahasan, yaitu pembahasan pertama mengenai use case. Ini pertama ini ada sebuah gambar use case diagram secara umum pada sistem informasi akuntansi dari bisnis, yaitu studi kasusnya menggunakan catering Bu Umar. Nah, di sini ada use case utama. Yang pertama yaitu login, update user, update pelanggan, order penjualan, faktur penjualan, update data barang, pembayaran faktur, update supplier, dan percetakan laporan. Nah, dari gambar use case di atas dapat diketahui bahwa dalam sistem informasi akuntansi bisnis dengan studi kasus catering Bu Umar yang itu dipegang oleh dua aktor. Yang pertama yaitu admin dan pemilik toko itu sendiri. Nah, aktor yang pertama yaitu admin memiliki akses untuk mengupdate user, mengupdate pelanggan, order penjualan, dan faktur penjualan. Sedangkan aktor yang kedua yaitu pemilik toko sendiri ini memiliki akses untuk mengupdate barang, pembayaran faktur, update supplier, dan percetakan laporan. Namun sebelumnya kedua aktor ini sebelum masuk ke programnya harus terlebih dahulu login. Nah, ini untuk pemaparan secara rincinya use case. Yang pertama itu untuk diagram admin, ada yang pertama yaitu diagram update user. Dalam use case ini terdapat 3 yang dapat diakses, yaitu menambahkan data user, mengedit data user, kemudian menghapus data user. Pertama, admin memiliki akses untuk mengupdate data user. Karena apa? Karena di sini karyawannya bisa berganti sehingga membutuhkan
update user untuk mengganti misalnya nama atau tanggal lahir. Kemudian selanjutnya admin juga dapat mengupdate pelanggan. Nah, di sini admin dapat mengakses, menambah data pelanggan, mengedit, dan menghapus data pelanggan. Gunanya apa? Jadi, setiap pelanggan yang datang itu kami catat sebagai laporan. Nah, begitu juga selanjutnya yaitu diagram order penjualan. Di sini, admin itu bisa menambah order penjualan, kemudian mengedit order penjualan, dan mencetak order penjualan. Jadi ketika ada penjualan masuk, maka admin menambahkan data tersebut, kemudian dapat mengeditnya jika ada perubahan atau jika dibutuhkan dapat dicetak. Selanjutnya yaitu admin dapat faktur penjualan. Nah, di sini faktur penjualan ini admin dapat menambah faktur, kemudian mengedit dan mencetaknya. Nah, faktur penjualan ini didapatkan dari order penjualan di atas. Kemudian di dalam menambahkan faktur ini, kita harus melakukan pengecekan barang terhadap stok. Selanjutnya yaitu use case untuk pemilik. Nah, di sini pemilik dapat mengupdate data barang. Nah, data barang ini yaitu stok yang dibutuhkan dalam catering tersebut. Jadi jika barangnya habis, kita harus membelinya. Jadi kita bisa menambahkan data barang, mengedit, dan menghapus data barang. Nah, di sini juga kenapa ada menambahkan data barang ini? Mungkin ada menu baru sehingga pemilik ini perlu menggunakan barang yang baru sehingga perlu menambahkan data baru. Selanjutnya yaitu use case diagram pembayaran faktur. Nah, ini pembayaran faktur ini untuk pembelian barang. Pembelian barang yang dibutuhkan dalam catering Bu Umar. Nah, di sini ada dua use case. Yang pertama, menyimpan data pembayaran dan mencetak bukti pembayaran jika diperlukan. Jadi, faktur pembayaran ini dari supplier yang digunakan untuk mengetahui pengeluaran untuk pembelian persediaan bahan yang habis. Di sini, menyimpan data pembayaran ini harus include dengan pengecekan barang. Selanjutnya yaitu use case diagram supplier. Nah, di sini pemilik ada 3 use case, yaitu menambahkan, mengedit, dan menghapus supplier. Supplier yaitu merupakan agen untuk pembelian persediaan barang. Nah, di sini jika kita menambahkan menu baru sehingga kita membutuhkan supplier baru, sehingga kita perlu menambahkan supplier di dalam use case. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu ada diagram percetakan laporan. Dari sini pemilik bisa mencetak laporan yang belum terpenuhi, kemudian mencetak laporan pendapatan, mencetak laporan laba rugi, kemudian mencetak laporan perubahan modal, dan mencetak
neraca. Kemudian mencetak laporan perubahan modal. Kenapa ada laporan perubahan modal? Karena setiap makanan pasti ada inovasi terbaru yang ada, sehingga pasti modalnya itu bertambah, sehingga perlu untuk mencetak laporan perubahan seperti itu. Selanjutnya, presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah kelas diagram. Di sini ada beberapa kelas. Yang pertama ada kelas pelanggan yang berisi kode pelanggan, nama pelanggan, alamat, telepon, pemilik, dan mulai hubungan bisnis. Lalu di sini fungsinya ada tambah pelanggan, update pelanggan, hapus pelanggan. Lalu di sini ada kelas order penjualan yang berisi nomor order, kode pelanggan, tanggal order, referensi, status order, keterangan, total, uang muka, diskon, kode barang, jumlah pesan, harga satuan, dan diskon barang. Lalu untuk fungsinya ada tambah order penjualan dan edit order penjualan. Lalu kita ke sebelah kanan sini ada laporan yang berisi tanggal laporan, nomor bukti, keterangan, referensi, debit, dan kredit. Fungsinya di sini ada tambah laporan. Lalu masuk ke pembayaran. Pembayaran di sini ada nomor pembayaran, nomor faktur penjualan, tanggal bayar, dan jumlah bayar. Fungsinya cuma ada satu, yakni tambah pembayaran. Lalu kita ke tengah ada faktur penjualan yang berisi nomor faktur, nomor pengiriman, tanggal faktur, tempo, jatuh tempo, tagihan, uang muka, total bayar, sisa tagihan, kode barang, jumlah jual, harga satuan, dan bis satuan. Lalu untuk fungsinya ada tambah order penjualan dan edit order penjualan. Lalu yang terakhir di sini ada barang yang berisikan kode barang, kode grup, nama grup, kode kategori, nama kategori, kode kelompok, nama barang, merek, satuan, jumlah stok, per tanggal, pemasok, harga beli, harga jual, dan diskon. Untuk fungsinya sendiri ada tambah barang, edit barang, delete barang, tambah grup barang, tambah kelompok barang, dan tambah kategori barang. Untuk hubungannya sendiri kita mulai dari pelanggan terlebih dahulu. Nah, jadi di setiap pelanggan ini bisa melakukan atau tidak melakukan sebuah order penjualan. Lalu di sini bisa kita lihat order penjualan terhubung dengan laporan dan juga barang. Jadi setelah pelanggan mengisi order penjualan ini, dia nanti akan tercatat di laporan. Nah, lalu hubungannya dengan barang ini adalah apakah sesuai yang telah dimasukkan si pelanggan di order penjualan ini dengan barang yang tersedia, seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke bagian laporan. Nah, laporan ini terhubung dengan pembayaran, faktur penjualan, dan order penjualan. Jadi setiap order penjualan akan dicatat di laporan. Begitu juga dengan faktur penjualan. Nah, fungsinya faktur penjualan itu seperti bukti transaksi atau bond kalau misalkan di warung. Nah, lalu dari laporan yang sudah dicetak tadi, maka muncul sebuah pembayaran. Nah, setelah itu kita masuk ke hubungan antara pembayaran dan faktur penjualan. Nah, setelah membayar, pelanggan tadi akan mendapatkan sebuah faktur penjualan atau bukti transaksi bahwasanya telah membayar dengan ketentuan tertentu. Nah, lalu hubungan dari faktur penjualan dan juga barang ini disesuaikan. Sama seperti order penjualan tadi,
Jadi ketika muncul sebuah bukti transaksi atau faktur penjualan tadi akan disesuaikan dengan barang yang ada, apakah barang tersebut tersedia atau tidak, dan nanti akan tercatat di faktur penjualan ini sebagai bukti bahwasanya transaksi telah dilaksanakan. Dan mungkin sekian penjelasan saya mengenai kelas diagram. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu bagian C, activity diagram. Di dalam activity diagram ini terdapat dua gambar activity diagram, yaitu untuk admin dan juga untuk pemilik. Yang pertama yaitu activity diagram untuk admin. Di dalam gambar activity diagram untuk admin ini dapat diketahui bahwa suatu sistem itu dapat dimulai ketika admin membuka sistem. Kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Di dalam halaman login ini, admin dapat memasukkan username dan password. Kemudian sistem melakukan validasi login. Jika login tersebut tidak valid, jika username atau passwordnya salah, maka sistem akan menampilkan halaman login kembali. Dan jika validasi loginnya benar, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Selanjutnya di halaman utama ini, admin dapat memilih menu. Menunya ada 4, yaitu yang pertama ada menambah, mengedit, atau menghapus data user. Yang kedua, menambah, mengedit, atau menghapus data pelanggan. Yang ketiga, menambah atau mengedit order penjualan. Dan yang keempat, menambah atau mengedit faktur penjualan. Jika admin memilih menu yang pertama, yaitu menambah, mengedit, atau menghapus data user, maka sistem akan menyimpan pembaruan data user. Dan jika admin memilih menu yang kedua, yaitu menambah, mengedit, atau menghapus data pelanggan, maka sistem akan menyimpan pembaruan data pelanggan. Jika admin memilih menu yang ketiga, menambah atau mengedit order penjualan, maka sistem akan menyimpan pembaruan order penjualan. Selanjutnya, admin bisa mencetak order penjualan tersebut, maka sistem akan mencetak output berupa dokumen order penjualan. Kemudian jika admin memilih menu yang keempat, yaitu menambah atau mengedit faktur penjualan, maka sistem akan menyimpan pembaruan faktur penjualan. Selanjutnya, admin juga dapat mencetak faktur penjualan. Kemudian sistem mencetak output berupa dokumen faktur penjualan. Jika seluruh kegiatan di dalam sistem selesai, admin dapat melakukan logout. Kemudian sistem akan memvalidasi logoutnya, maka seluruh kegiatan di dalam sistem sudah selesai dan admin keluar dari sistem. Baik, kemudian activity diagram yang kedua yaitu untuk pemilik. Dari activity diagram pemilik ini, untuk awal mulanya sama, yaitu pemilik membuka sistem, sistem menampilkan halaman login, pemilik memasukkan username dan password. Sistem memvalidasi proses loginnya, jika tidak valid maka akan menampilkan halaman login, dan jika valid akan menampilkan halaman utama. Kemudian, pemilik dapat memilih menu. Menunya di sini ada 4. Yang pertama, menambah, mengedit, atau menghapus data barang. Yang kedua, menyimpan data pembayaran faktur. Yang ketiga, menambah, mengedit, atau menghapus supplier. Dan yang keempat, mencetak laporan. Jika pemilik memilih menu yang pertama, yaitu menambah, mengedit, atau menghapus data barang, maka sistem akan menyimpan pembaruan data barang. Kemudian jika pemilik memilih menu yang kedua, yaitu menyimpan data pembayaran faktur, maka sistem akan menyimpan pembayaran faktur. Kemudian pemilik dapat mencetak bukti pembayaran faktur, maka sistem akan mencetak output berupa dokumen bukti pembayaran faktur. Jika pemilik memilih menu yang ketiga, yaitu menambah, mengedit, atau menghapus supplier, maka sistem akan menyimpan pembaruan supplier. Dan jika pemilik memilih menu yang keempat, yaitu mencetak laporan, maka sistem ini akan menampilkan pilihan laporan, di mana kemudian nanti
pemilik akan memilih laporan apa yang akan dicetak. Untuk laporannya di sini terdapat 5 laporan, yaitu yang pertama laporan order belum terpenuhi, laporan pendapatan, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Jika pemilik memilih untuk mencetak laporan order belum terpenuhi, maka sistem akan mencetak output berupa dokumen laporan order belum terpenuhi. Jika pemilik memilih menu yang kedua, mencetak laporan pendapatan, maka sistem akan mencetak output berupa dokumen laporan pendapatan. Jika pemilik memilih mencetak laporan di menu yang ketiga, yaitu mencetak laporan laba rugi, maka sistem akan mencetak output berupa dokumen laporan laba rugi. Jika pemilik memilih menu yang keempat, mencetak laporan perubahan modal, maka sistem akan mencetak output berupa dokumen laporan perubahan modal. Jika pemilik memilih menu mencetak laporan yang kelima, yaitu mencetak laporan neraca, maka sistem akan mencetak output berupa dokumen laporan neraca. Jika pemilik sudah menyelesaikan seluruh kegiatannya di dalam sistem, dapat melakukan logout. Kemudian sistem akan memvalidasi proses logout dan pemilik keluar dari sistem. Baik, sekian presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya di sini akan melanjutkan diskusi kelompok saya, kelompok 8. Saya di sini akan memaparkan mengenai sequence diagram. Sequence diagram ini sendiri kita bagi menjadi dua, yaitu admin dan pemilik. Pemilik ini ya mungkin semacam pemilik perusahaan atau ya itulah, pokoknya dibagi dua berupa admin dengan pemilik. Untuk admin sendiri, yang pertama itu ada sequence diagram untuk login, di mana ya saya zoom in aja. Nah, dari admin itu mengisi username dan password. Mengisi username dan password itu akan masuk ke bagian user login, kemudian username password itu juga user login ini maksudnya tampilan untuk login, tampilan halaman loginnya. Jadi admin mengisi username dan password di halaman user login. Habis itu dari sini, dari tampilannya itu masuk ke sistem. Masuk ke sistem ini dalam bentuk format username, dalam bentuk data berupa username dan password. Kemudian data user ini, username dan password ini di apa namanya, dikirim ke database dalam bentuk data user dan kemudian divalidasi. Di database itu divalidasi apakah username dan passwordnya benar atau salah. Kalau salah, dari database itu bakal ngasih sinyal ke sistem bahwa username dan password salah, dan dari sistem akan menampilkan username dan password salah, sehingga adminnya menerima pesan bahwa username dan password salah. Jikalau benar, ini lanjut ke nomor 8, itu akan langsung dari database itu akan langsung masuk ke dashboard atau menampilkan dashboard. Ya, dari sini langsung menampilkan dashboard ke admin.
Oke, yang B atau yang kedua dari data user itu ada sequence diagram update user. Ini dibagi menjadi 3, yaitu menambah, mengedit, dan menghapus data user. Untuk menambah sendiri, nah dari admin itu memasukkan data user dan kemudian mengklik tombol simpan pada layar user. Dan dari situ, dari format data user yang dimasukkan admin itu akan lari ke user, bukan lari, akan sampai ke user control dalam bentuk add_user. Itu data user itu ada di add_user itu sendiri dan kemudian menambah data ke database dari user control. Kemudian dari user control itu sendiri setelah menambah data ke database itu akan mengkonfirmasi ke layer user. Tidak jauh beda dari mengedit dan mendelete. Yaitu kalau mengedit bedanya cuma di sini si admin memasukkan data user baru di layar user atau ini maksudnya layar user itu maksudnya eh, tempat ngedit apa ya, halaman buat ngedit data usernya itu sendiri. Kemudian si admin ngeklik tombol update dan akan masuk ke user control sebagai edit_user. Dari user control akan masuk ke database dalam edit user ini, semua datanya ke database untuk mengubah data yang ada di database itu. Habis itu dari user control terkonfirmasi ke layar. Nah, ini menghapus. Di menghapus ini, admin cukup memasukkan kode user dan mengklik hapus. Kemudian dari kode ini masuk ke user control sebagai delete_user. Kemudian dari user control menghapus data dan user control itu sendiri mengkonfirmasi sudah bahwasannya data sudah dihapus. Selanjutnya di sini ada sequence diagram update pelanggan. Ini gak jauh beda dari update update user yang menambah itu. Untuk menambah data pelanggan, ya admin memasukkan data pelanggan, kemudian klik simpan di layar user, kemudian dari layar user, data dari pelanggan ini masuk ke user control dalam bentuk add_user. Dan kemudian dari user control menambahkan data di database berdasarkan add_user ini. Dan kemudian user control mengkonfirmasi telah disimpan. Mengedit juga sama. Seperti mengedit mengedit user. Oh iya. Nah, si admin ini memasukkan data pelanggan baru atau data pelanggan yang akan menggantikan data pelanggan yang lama. Bisa ke bawah. User. Nah,
Nah, ini memasukkan data pelanggan baru di layar user. Kemudian admin mengklik update dari layar user, akan masuk ke user control sebagai edit_user dan mengubah data yang ada di database. Kemudian user control mengkonfirmasi. Selanjutnya ada menghapus data pelanggan. Admin memasukkan kode pelanggan, kemudian mengklik tombol hapus pada layar user. Dari layar user akan masuk ke user control dalam bentuk delete_user dan menghapus data pada database. Yang terakhir, user control mengkonfirmasi di layar user. Selanjutnya ada sequence diagram untuk order penjualan. Di sini ada menambah order penjualan. Jadi admin menambah data order penjualan. Itu ya admin memasukkan data order penjualan. Di situ admin ngecek barang di database. Ngecek barang berdasarkan data yang sudah di input. Di situ disimpan. Klik simpan di layar user. Dari bukan layar user, mohon maaf, tapi layar order penjualan. Dari layar order penjualan ini akan masuk ke user, ke kontrol order penjualan dalam bentuk add order penjualan. Dari kontrol ini, dari kontrol order penjualan, kemudian menambah data di database dan mengkonfirmasi ke layar. Mengedit, admin memasukkan data order penjualan. Setelah itu mengecek barang di database. Itu admin mengklik update pada layar order penjualan. Dan setelah itu akan masuk di fase di mana ini mengecek pengiriman barang di database. Setelah itu dari layar itu langsung mengedit order penjualan. Akan masuk ke kontrol order penjualan dan mengedit data di database dan terakhir terkonfirmasi di layar. Setelahnya ada mencetak order penjualan. Ini admin tinggal langsung cetak order penjualan di layar order penjualan, yaitu biasanya ada tulisan, ada tombol print kalau di aplikasi. Pencet, habis itu dari layar itu akan masuk ke kontrol, sistem kontrol dalam bentuk print_order_penjualan dan memilih data di database yang akan dicetak. Setelah itu ada sequence diagram untuk fitur penjualan. Baik, yang pertama itu ada menambah fitur penjualan. Admin memasukkan data fitur penjualan dan mengklik tombol simpan di layar faktur penjualan. Setelah itu, dari faktur penjualan akan masuk ke sistem kontrol faktur penjualan dalam bentuk add_faktur penjualan. Dan dari sistem kontrol akan menambahkan data dan mengkonfirmasi sudah tersimpan di layar. Setelah itu ada mengedit. Admin memasukkan data fitur penjualan baru, mengklik update di layar faktur penjualan. Kemudian dari layar akan mengirim ke sistem kontrol dalam bentuk
underscore faktur underscore penjualan dan mengubah data di database. Yang terakhir mengkonfirmasi di layar penjualan bahwa pengeditan telah selesai. Dan yang terakhir ini ada mencetak. Mencetak itu admin mengklik cetak faktur penjualan atau print. Kemudian di sini dari layar akan masuk ke sistem kontrol. Dari sistem kontrol akan memilih data di database. Oke, bagian pertama sequence diagram untuk admin itu udah selesai. Sudah sampai sini, sampai faktur penjualan. Setelah itu kita berangkat ke sequence diagram untuk pemilik. Baik, yang pertama itu ada login pemilik. Dari pemilik itu mengisi username dan password di halaman user login. Dari halaman user login akan masuk ke sistem dalam bentuk username dan password, dari sistem ke database dalam bentuk data user. Setelah di database melakukan validasi. Kalau ternyata password atau username salah, itu akan dikembalikan ke si pemilik. Sedangkan kalau benar, itu akan menampilkan dashboard di layar. Selanjutnya ada diagram update data barang. Pertama menambah. Di sini ini bukan admin, ini pemilik. Mohon maaf. Ini pemilik memasukkan data barang, kemudian disimpan di layar, mengklik simpan di layar. Dari layar akan masuk ke sistem kontrol dalam bentuk add underscore barang dan menambah data di database. Dan kemudian terkonfirmasi di layar. Mengedit. Pemilik itu akan memasukkan data barang baru. Kemudian mengklik update di layar barang. Dari layar akan masuk ke sistem kontrol barang dalam bentuk edit underscore barang. Dan kemudian mengubah data di database dan mengkonfirmasinya di layar. Selanjutnya ada menghapus data. Si pemilik ini akan memasukkan kode barang. Selanjutnya akan mengklik hapus di layar barang. Dari layar barang akan masuk ke sistem kontrol dalam bentuk delete underscore barang dan menghapus data. Selanjutnya akan terkonfirmasi di layar barang. Selanjutnya sequence diagram pembayaran faktur. Penyimpanan data pembayaran. Di sini pemilik akan memasukkan data pembayaran dan akan akan masuk ke database dalam bentuk cek sisa tagihan. Jadi dia ngecek sisa tagihannya berapa di database, kemudian simpan di layar pembayaran. Klik simpan di layar pembayaran. Kemudian dari layar pembayaran itu akan masuk ke sistem kontrol dalam bentuk add underscore pembayaran dan menambah data di database. Kemudian terkonfirmasi di layar. Setelah itu mencetak bukti pembayaran. Pemilik akan mengklik tombol cetak atau print di layar. Kemudian dari layar akan masuk ke sistem kontrol dalam bentuk print underscore bukti underscore pembayaran. Setelah itu dari sistem kontrol akan memilih data di database. Selanjutnya ada user diagram update supplier.
Yang pertama nambah data. Nah, di menambah data supplier ini, pemilik akan memasukkan data supplier, kemudian klik simpan di layar, dan dari layar akan masuk ke sistem kontrol dalam bentuk add_supplier. Selanjutnya, dari sistem kontrol akan menambahkan data dan mengkonfirmasi ke layar bahwa penambahan data telah selesai. Selanjutnya di sini ada mengedit. Ya, pemilik itu akan memasukkan data supplier baru. Selanjutnya klik update pada layar. Dari layar akan masuk ke kontrol dalam edit supplier dan mengubah data di database. Setelah mengubah data di database, kontrol akan mengkonfirmasi bahwa perubahan data telah selesai. Selanjutnya ada menghapus data supplier. Pemilik akan memasukkan kode supplier, kemudian klik hapus, masuk dari layar, masuk ke sistem kontrol dalam bentuk delete_supplier dan menghapus data di database. Setelah itu mengkonfirmasi di layar bahwa data telah terhapus. Misalnya ada sequence diagram percetakan laporan. Yang pertama mencetak laporan pendapatan. Dari pemimpin memasukkan kategori dan periode pendapatan. Kemudian itu akan memasukkan kategori dan periodenya itu di layar. Di situ mencetak laporan pendapatan di kontrol laporan. Di situ select data atau pemilihan data. Yang terakhir adalah mencetak laporan laba rugi. Pemimpin akan memasukkan periode pendapatan di layar. Kemudian dari layar akan masuk ke kontrol untuk cetak laporan laba rugi. Dari kontrol akan memilih data di rekening akun dan laporan. Baik, sekian dari saya kembalikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan desain GUI dari kelompok 8 terkait catering Bu Umar. Yang pertama ada form login. Jadi form login ini menampilkan untuk data atau email password dari pemilik catering tersebut. Jadi user interface ini kedua aktor harus memasukkan username dan passwordnya. Lalu lanjut pada form daftar menu. Daftar menu ini ada beberapa pilihan. Yang pertama adalah faktur penjualan, data user, faktor pembelian, dan data pelanggan. Jadi user interface menu ini dalam sistem informasi yaitu sebagai riwayat di mana pembelian atau daftar yang akan dilakukan. Jadi ada 4 pilihan tersebut. Lalu lanjut pada form faktur penjualan. Jadi user interface faktur penjualan digunakan untuk pencatatan setiap pesanan masuk. Nah, di sini biasanya pelanggan harus memberikan uang muka terlebih dahulu. Jadi di sini isi faktur penjualan ada nomor pesanan, tanggal, nama pelanggan, nama barang, jumlah, harga, keterangan, dan akan ditampilkan dalam bentuk tabel. Nah, lalu uang muka yang dibayarkan akan masuk dan juga jumlah yang harus dibayar berapa. Nah, pada catering Bu Umar ini jumlah yang harus dibayarkan sebesar 50%. Jadi untuk sisanya dibayar waktu pengembalian pemesanan. Lalu lanjut pada form faktur pembelian.
Jadi user interface faktur pembelian ke supplier. Jadi untuk stok barang dari catering yang habis. Untuk pembelian dari catering sendiri yaitu secara cash. Faktur pembelian itu ada nomor order, nama supplier, alamat, dan tanggal order. Ditampilkan dengan data langsung pada jumlah yang harus dibayarkan. Selanjutnya ada form data user. Nah, data user ini digunakan untuk menambah, mengedit, menghapus admin dalam catering Bu Umar karena di sini terdapat 2 admin sekaligus. Jadi data user ini berisikan admin pada aplikasi router catering Bu Umar ini. Proses sistem informasi akuntansinya. Jadi ada nama pegawai, bagian, username, password. Nah, di sini juga ada tampilan simpan, hapus, dan cancel. Nah, pada berikutnya ada form data pelanggan. Nah, pelanggan ini juga menampilkan berfungsi menyimpan data yang pernah memesan pada catering Bu Umar untuk arsipan dalam bentuk sistem informasi akuntansinya. Data pelanggan ini ada isinya tanggal, nama pelanggan, nama barang, dan jumlah. Lalu kita submit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke rekan saya. Terima kasih. Baiklah, cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 8, terkait analisis dan perancangan sistem akuntansi studi kasus catering Bu Umar dalam mata kuliah sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang dikhususkan. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.